Halo, selamat datang di channel Vape SBY dan selamat datang di konten review. Di video kali ini saya akan ngebahas produk barang yang sudah lama sekali saya tidak nge-review, karena di video sebelumnya saya cuma nge-review tentang pot, AIO pot gitu-gitu aja ya. Dan yang kita review hari ini adalah Oris RTA. Oke, jadi ini dia boxnya Oris RTA. Di sini ada keterangan warnanya SS. Di sebelah kiri kosong, di sebelah kanan ada barcode-nya, tulisan Vape Arm Oris, design by ABG dan Ferry Kartika. Kalau kalian tahu, ABG dan Ferry Kartika ini adalah hostnya dari Research Project dan desainer dari Oris RTA ini, kerjasama antara Jual Vape, Vape Arm, dan Research Project. Di bagian belakang ada tulisan package kontennya, 1 Oris RTA, 9 o-ring, 1 Allen key. Allen key itu kalau nggak salah kunci L, lalu ada 2 Clapton coil, extra drip tip, screw, dan pin, BF pin, squong. Made in China. Kita buka cekelnya dulu ya. Oke, kita buka. Nah, waktu kalian buka ini berbeda dengan beberapa drip tip yang ada, dia langsung kelihatan drip tipnya ya, drip tipnya. Dia langsung kelihatan RDA-nya ya. Biasanya kan kalau RDA itu bagian atasnya ini ada kertasnya lah, opal, ada tulisan-tulisan gitu. Ini ada keterangannya, ada 1, 2, 3, 4 bagian. Ada drip tip, air flooring, barrel, dan build deck. Dedicated to all the vape lovers, ABG dan Ferry Kartika. Ini artinya kita singkirkan dulu, kita bahas nanti. Ada drip tip cadangannya yang ini kayak drip tip frost gitu ya. Kok drip tipnya beda ya? Perasaan saya pernah ngelihat beberapa drip tip orang lain itu nggak kayak gini warnanya hitam. Mungkin ini edisi yang lebih baru, batch yang baru. Kita buka gabusnya. Nah, oh, kertas-kertasnya ini ada di bagian belakangnya ya. Oh, oke. Ini ada barcode-nya, scan to download app. Mungkin ini untuk cek autentikannya. Nah, ini usernya, user manualnya, bagaimana cara memasang coil di Oris RTA. Ini stajangan baut, o-ring, Allen key, dan Clapton coil. Kita langsung bahas ke RTA-nya sekarang. Oris RTA warna SS. Dari desainnya ini mirip banget ya sama Reload X. Ini dari desainnya mirip banget, dari capnya terus airflow-nya. Cuman airflow-nya kalau yang Oris RTA ini bentuknya honeycomb, dan dia ada berapa biji ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kanan kiri berarti 24. Kalau Reload X ini lubangnya ya udah lubang 1 gitu ya. Terus di sini ada beberapa gripnya. Oke, kita tidak membahas Reload X, kita membahas Oris RTA. Di bagian belakang ada tulisan Oris, dan ini badge-nya. Design by Ferry Kartika dan ABG. Manufacture by Vape Arm. Drip tipnya dia pakai kayak semacam drip tip resin gitu ya. Ada percikan-percikan gold di dalamnya. Kita pasangkan di mod saya semua nebu. Kita lihat decknya. Oke. Nah, decknya juga hampir sama dengan Reload X, cuman belum tentu ya decknya sama, rasanya juga sama gitu. Dia pakai sistem postless ya. Oh, bukan ya. Ya, decknya juga hampir sama dengan Reload X.
airflow-nya itu dia dari bawah lalu ditembakkan ke samping, tapi nanti keluarnya dari atas, dari sini. Jadi kesannya itu jadi RDA top airflow, padahal aslinya dia itu dari bottom airflow naik ke top airflow. Itu yang membuat flavornya agak sedikit lebih meningkat lah, hampir sama dengan desainnya Reload X memang. Ini pakai gold plated, dan menurut saya ini chambernya juga lumayan cukup dalam, tapi saya yakin chamber yang dalam ini tidak sangat bermanfaat karena pengguna RDA itu kalau kering sedikit pasti langsung netes, jadi nggak mungkin dia nampung liquidnya di bagian chamber ini. Dan berbeda dengan Reload X, kenapa? Karena kalau Reload X ini sistem ngoilnya sama kayak Dead Rabbit ya, postless. Jadi kalian pre-cut dulu ya. Sistem ngebuildnya harus pre-cut, jadi kalian nyesuaiin koilnya ukurannya seberapa dulu, dipotong baru dipasang. Kalau ini dia bisa pasang koilnya sampai kakinya keluar, lalu kita potong. Jadi mungkin ngebuildnya bakalan lebih gampang ya. Kita sekarang bahas cap. Kita bahas capnya. Bagian capnya ini menurut saya berbeda dengan Reload X. Kenapa? Airflow-nya sama sih, kanan kiri, karena dia condong dari bottom airflow nembak ke top airflow. Tapi bagian capnya si Oris RDA ini tidak seberapa doom ya, atau bisa dibilang memang tidak doom. Kalau Reload X ini doom, sangat doom. Di bagian decknya si Oris RDA ini yang panjang, airflow-nya ini lumayan tajam ya. Jadi mungkin ini menjadi sedikit kelemahan Oris RDA, kalau kegesek bakalan sobek tangan kalian ya. Di bagian sininya, kecil ini ada locking sistemnya yang dia ngarahnya bener-bener di bagian tulisan Oris RDA-nya ini ya. Nah ini, locking sistemnya ada di sini, bagian Oris RDA-nya. Jadi kalian bisa lockingnya kayak gini, sampai bunyi klek. Bentar. Nah, sampai bunyi klek. Ini gunanya apa? Gunanya memudahkan bagi kalian yang ingin membuka RDA kalian gini. Kalau nggak ada locking sistemnya itu biasanya licin, atau bisa jadi RDA sama mod kalian itu nyangkut, nggak bisa dibuka. Apalagi terutama buat kalian yang pengguna mod mecha. Kalau ada locking sistemnya gini tuh enak, lebih gampang bukanya. Terus di bagian capnya ini, atau dia bilang barrelnya, kalau dikentung itu SS-nya bahannya menurut saya lumayan tipis ya, kelihatan nggak sih? Jadi nggak seberapa tebal. Saya nggak tahu ini bakalan menjadi sisi negatif atau tidak, karena biasanya kalau capnya tipis itu mudah panas kalau menurut saya ya. Oke, kita langsung saja nyoba nge-build Oris RDA. Bautnya dia ini pakai kunci L ya, jadi ini minus terbesar dari Oris RDA, dia pakai kunci L, baut kunci L, karena menurut saya baut dengan kunci L gini nih mudah sekali dol, sangat mudah sekali. Jadi kalian saat buka gini udah jebol duluan bautnya, dan itu susah bukanya nanti ya. Tapi belum tentu juga sih di Oris RDA kayak gitu, kita kan belum tahu ya, tidak boleh mengejudge dari awal. Kita pasangkan koilnya menggunakan koil bawaan dari Oris RDA, Clapton tapi yang flat. Dan ini akan menjadi sebuah pro dari Oris RDA karena cara nge-buildnya dia yang hampir sama dengan cara nge-build Dead Rabbit ya kalau nggak salah. Jadi dia sistemnya bukan pre-cut yang harus motong dulu baru dipasang, dan itu biasanya kalau saya menceng ya malahan. Kalau ini dia koilnya dimasukin dulu, dibaut, dirapiin, baru nanti sisa-sisa koilnya ini kalian potong. Oke, kalau sudah rapi kayak gini, nah kita langsung potong bagian kaki-kakinya. Nah, dia juga ngasih sela-sela ini gunanya buat motong kaki-kakinya ya, biar kalian nggak kesusahan. Nah, bagian ini. Oke, kita langsung coba burn pakai 20 watt, 25 watt mungkin ya. Oh, 21. Oke. Kita coba burn dulu ya.
Jangan sampai ada break spot di antara kedua coil tersebut. Sampai nyalanya barengan kayak gini, merata. Nah, easy to build kan? Kita langsung kapasin pakai kapas dari catenation. Tapi kenapa kok malah dapetnya 0,6 ohm ya? Mod saya ini memang sada soak kok. Dari kemarin nggak mau baca ohm. Coba kita matikan dulu. Kita nyalakan. Oke, kita pasang ya. Nah, oke, burn. Nah, ini baru berubah dia 0,17 ohm ya dapatnya ya, bukan 0,6 ohm. Ini agak soak emang. Oke, kita burn lagi pakai 35 watt ya. Nyalanya udah terang. Kita naikkan ke 48 watt. 1, 2, 3. Oke, kita langsung kapasin pakai kapas catenation. Oke, kita kapasin secukupnya aja ya, jangan sampai ketipisan dan jangan sampai ketebalan agar menghindari kapas yang gosong dan rasa yang tidak enak. Kita tipiskan dulu biar tidak terlalu tebal. Kita rapikan biar ganteng. Oke. Masalah panjang nggak masalah ya, karena chambernya Oris RDA ini menurut saya cukup dalam juga. Kita masukkan. Kan muat kan, meskipun kapasnya panjang, chambernya lumayan dalam soalnya. Oke, sudah jadi dan kita langsung saja coba Oris RDA. Oke, setelah kalian sudah ngelihat tampak dekatnya Oris RDA, sekarang kita langsung saja cobain bagaimana flavornya. Apakah sesuai dengan kabar-kabarnya bahwa ini adalah RDA yang lumayan hype di tahun 2020, dan apakah benar rasanya akan hampir mirip dengan RDA dari USA yaitu Reload X. Kita langsung saja nyobain, karena jika tidak nyoba, kalian tidak akan tahu rasanya bagaimana. Saya menggunakan liquid Neonai dari Vapepacker Brown Sugar 3 mg. Kita basahi dulu. Drip tipnya mendapat dua, ada drip tip yang seperti resin dan ini drip tipnya condong ke bentuk yang lebar dan kalau disedot itu ngeplong. Kalau yang drip tip ini apa ya bilangnya, kalau saya sih nyebutnya ini frost ya, ini dia bentuknya lebih sedikit ngedum lubangnya dan ketika disedot itu lebih kempot rasanya, kayak lebih berat lah ngomongnya kalau bahasa Indonesia, lebih kempot. Saya akan nyobain yang resin dulu, kita akan cobain dua-duanya kok. Oke, ngelok, kita coba. Oh, goblok. Airflow-nya ketutup semua, guys. Kita coba airflow plong dulu ya, semua buka. Shorted. Oke, dan kita langsung saja cobain ya. Saya bakalan nyobain yang pakai drip tip yang kayak resin ini dulu. Kita bakalan nyobain drip tip dua-duanya kok. Ini saya buka airflow-nya 4 ya, sedikit. Coba saya buka separuh, saya buka 6. Dan sekarang saya bakalan nyobain kalau airflow-nya dibuka semua 12. Saya turunkan watt-nya di 60 watt aja, terlalu panas nanti. Dan sekarang saya mau nyobain pakai drip tip yang frost, yang lebih kempot. Oh, beda-beda. Oke, saya mendapat kesimpulannya. Jadi Oris RDA ini dia adalah RDA yang mengangkat flavor kalau menurut saya. Beda sekali antara drip tip yang resin sama drip tip yang frost ini. Kalau kalian nyedot yang drip tip resin ini, yang pertama kelihatan bedanya adalah hisapan. Pada saat kalian ngepuff itu plong banget kalau pakai yang
drip tip resin ini. Terus aftertaste-nya ketika kalian sudah inhale lalu kalian exhale, kalian aftertaste itu ada manis-manis yang lengket di mulut saya. Jadi kayak anggapannya itu liquidnya, bukan liquidnya muncrat gitu ya, tapi nggak muncrat, cuman aftertaste-nya kerasa manis kalau pakai yang resin. Terus cloth-nya yang resin ini lebih tebal daripada cloth-nya yang frost. Kalau yang frost ini dia lebih ngangkat ke layer ya, jadi sedotannya dia itu santai, nyedotnya lebih mempet, lebih santai, lebih enak, dan layernya lebih keluar. Kalau yang ini manisnya yang lebih keluar dan cloth-nya itu yang banyak. Lihat ya, saya nyedotnya nyantai ya, bukan saya bilang kalau cloth-nya banyak lalu saya sedotnya panjang, nggak kayak gitu. Nah, itu saya sedotnya pendek sekali loh. Cloth-nya itu lebih ngebul. Kalau yang saya pakai frost, kalian lihat sendiri ya. Nah, nggak seberapa beda ya kelihatannya ya. Tapi kalau di sini kelihatan banget kalau yang drip tip resin ini lebih kepul, lebih ngebul, lebih gimana gitu cloth-nya. Terus rasanya tetap ya bagusan yang resin ini sih lebih manis, karena saya kalau liquid creamy jatuhnya pengen yang manis-manis, nggak seberapa peduli layer. Kalau masalah throat heat ada beberapa yang bilang kalau Oris RDA ini lumayan ngangkat throat heat, tapi kalau bagi saya throat heat nggak seberapa ngangkat, lebih menang di Artavitu. Saya pernah review Artavitu, kalian bisa tonton, saya kasih linknya di atas. Itu TH-nya jauh lebih ngangkat dibanding Oris RDA. Tapi kalau manis saya suka Oris RDA karena manisnya nggak terlalu over. Manisnya santai dan setelahnya juga santai. Masalah ini ya, capnya ya seperti yang saya bilang tadi pada saat saya unboxing Oris RDA ya. Ini capnya tipis, SS-nya tipis dan panas. Ya, lumayan panas. Ini barusan beberapa kali puff saja sudah anget. Tapi untungnya kelindung sama drip tip resin sama drip tip frost tadi ya, jadi nggak seberapa panas di mulut. Bagi kalian yang pengen nyobain Oris RDA dan beli, informasi harganya lumayan ya, nggak murah nggak mahal lah, standar lah ya, 330.000. Harganya sama banget kayak Artavitu. Nggak bisa kalian bandingin apple to apple dengan Reload X karena Reload X harganya 1 koma ke atas. Mungkin segitu saja review saya mengenai Oris RDA. Bagi kalian yang ingin bertanya dan saya belum jelasin di video ini, kalian cukup tulis komentar di bawah dan saya akan membalasnya. Terima kasih.